Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wasistio Budi. Saya dari PT Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Hadis. Yang pertama adalah pengertian dari hadis. Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sementara secara istilah, hadis adalah segala yang dinukilkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulama pada umumnya mendefinisikan hadis sama halnya dengan sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis juga sering dikaitkan dengan sunnah, khabar, dan asar. Kemudian Allah secara tegas memperingatkan umat muslim untuk mengikuti atau mematuhi Rasul sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi dengan adanya ayat tersebut, secara jelas hadis merupakan suatu aturan ataupun sumber hukum yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslim. Yang kedua adalah kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam menurut sebagian besar ulama adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, man yuti'u rasuluhu faqad ata Allah wa min tawallaw fama arsalnaka alaihim hafidho. Yaitu barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Dari ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa taat terhadap Rasul merupakan salah satu tolak ukur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dari ayat tersebut mengajarkan kita bagaimana cara meneladani Rasulullah. Yang ketiga adalah fungsi hadis dalam hukum Islam. Fungsi hadis dalam Islam pada dasarnya sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Namun hadis sifatnya operasional, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana penerapan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, tata caranya, terus bagaimana cara menjalankan syariat-syariatnya yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian hadis juga berperan sebagai menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau yang biasa disebut bayan tasyri'. Kemudian pembagian hadis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang artinya secara bahasa hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Nah, sanadnya dari hadis sahih tersebut yaitu adalah sanadnya bersambung, kemudian periwayatannya bersifat adil, kemudian periwayatan bersifat dabit, tidak janggal atau syadz, dan terhindar dari ilat atau cacat. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan secara definisi sebagai merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Hampir sama seperti hadis sahih, cuma perbedaannya adalah periwayatnya pada hadis hasan itu kurang kuat hafalannya. Kemudian syarat-syarat dari hadis hasan yang pertama adalah perawinya yang adil, kemudian kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, kemudian sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak mengandung ilat. Yang terakhir ada hadis dhaif yang berarti lemah, sehingga dapat dikatakan hadis dhaif merupakan hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat hafalannya. Hadis dhaif sendiri tidak memiliki syarat-syarat yang terdapat pada hadis hasan dan hadis sahih. Sehingga hadis dhaif tidak disarankan untuk dijadikan sebuah sandaran dalam hukum Islam. Kemudian dari uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama adalah hadis merupakan segala ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Kemudian hadis dalam Islam berkedudukan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, sebagaimana perintah Allah yaitu seluruh umat muslim wajib menaati, mengikuti, dan meneladani Rasul. Yang terakhir, berdasarkan kekuatannya, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu saja penjelasan dari saya mengenai makalah yang saya buat, yaitu sumber hukum Islam hadis. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.